وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Dua hal yang paling banyak berkontribusi memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah takwa dan husnul khuluq. Maka kelanjutan dari hadis itu adalah dua hal yang paling banyak berkontribusi memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan apa yang ada di antara kedua pahanya. Al-fammu wal faraj. Apa yang ada di antara kedua lihyahnya, apa yang ada di antara kedua janggutnya, yaitu yang dimaksud adalah al-fam atau mulut. Dan yang kedua yang paling banyak berkontribusi memasukkan manusia ke dalam neraka adalah apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu adalah al-faraj. Dua hal itu yang paling banyak berkontribusi memasukkan manusia ke dalam neraka. Entah karena omongannya, entah karena makanannya yang haram, entah karena caciannya, atau karena syahwatnya yang begitu liar dan tidak bisa dikendalikan. Akhirnya jatuhlah dia ke dalam. Betapa banyak orang bisa menghilangkan nyawa saudaranya hanya karena tidak suka dengan omongan tetangganya. Apa sumbernya? Mulut. Ketika tidak bisa dijaga itu yang namanya mulut, akan sangat mungkin terjadi yang namanya wala yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan yang kedua, ketika tidak bisa dijaga itu yang namanya al-faraj, apa yang ada di antara kedua paha itu, maka akan sangat mungkin terjerumus ke dalam dosa besar yang bernama zina. Itu kalau mau diruntut kan banyaknya orang bermasalah bunuh-bunuhan itu rata-rata gara-gara mulutnya. Sakit hati lah, merasa dihina lah, dicaci lah, berjanji tetapi tidak ditepati lah. Itu kan semua berasal dari mulut. Maka itu Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, mungkin tidak bisa kita lanjutkan sampai ayat terakhir ke-77. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi di karakter yang berikutnya. Setidaknya kita sudah mempelajari ada 5 karakter. Yang pertama adalah orang yang memiliki sifat ibadur rahman, itu adalah orang yang memiliki ketenangan jiwa, ketenangan hati. Yang mana bentuk ketenangan hati itu adalah terlihat dari bagaimana cara dia berkehidupan, bagaimana cara dia berjalan, menunjukkan sikap kerendahan hatinya kepada orang lain. Dan yang kedua adalah apabila dicaci oleh orang-orang bodoh, dihina oleh orang-orang yang tidak tahu, maka dia akan membalasnya dengan ucapan yang lebih santun, dengan cara yang lebih elegan, dengan bahasa yang lebih rapi dan tertata dan tidak terpancing emosi. Itu luar biasa. Apalagi kalau ada pemimpin yang seperti itu, wah luar biasa. Itu lebih mendekati sifat ibadur rahman. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu adalah orang-orang yang gemar beribadah. Gemar beribadah bukan hanya sebagai rutinitas harian biasa, tetapi ditunjukkan dengan beribadah ketika tidak ada orang lain yang melihatnya beribadah, yaitu dengan salat Dan yang ketiga adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna, adalah orang-orang yang senantiasa takut akan murkanya Allah, khawatir akan azabnya Allah, karena senantiasa berdoa rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah dengan cara yang qawama, tengah-tengah, tidak begitu habis-habisan dan juga tidak terlalu kikir. Agar apa? Agar dia bisa dawam, agar dia bisa dari qawama berubah menjadi dawama, berubah menjadi sesuatu perbuatan yang istiqamah. Dan yang terakhir pada hari ini, dan masih ada beberapa karakteristik lagi yang kapan-kapan kita bisa sampaikan, adalah walladzina la yad'una ma'allah. Ada 3 dosa besar yang disebutkan di dalam ayat ini, yang mana perlu untuk kita perhatikan dan dijauhi benar-benar oleh kita pada hari ini, yaitu mensekutukan Allah, membunuh, menghilangkan nyawa manusia dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah,
Dan yang ketiga adalah melakukan perzinahan.